Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi bareng Keberuntungan Arisandi. Ya, di channel Keberuntungan Arisandi seperti biasa kita bakal bahas hal-hal yang dianggap tabu, tapi di channel ini kita bakal bahas gitu. Gimana sih? Maksudnya yang hal-hal yang dianggap tabu nih di luar sana, tapi di sini kita bahas gitu. Oke, intro dulu. Perhatian, konten ini kemungkinan berisikan konten yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Perlu kebijaksanaan dalam menikmati isi dalam konten ini. Oke, Em, jadi gini, kali ini nih gue pengen ngebahas tentang pertanyaan yang sebenarnya banyak banget dilontarkan sama teman-teman LGBTIQ, juga teman-teman dari komunitas aseksual gitu. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu tentang penting atau enggaknya pernikahan secara heteroseksual gitu, penting atau enggak sih gitu. Karena banyak banget nih yang minta pendapat, guys gimana ya, gue diminta untuk nikah nih kayak gitu, atau gue udah umur segini nih tapi gue belum nikah nih, ini kayak gimana sih pandangan pandangan lo semuanya gitu, atau solusinya apa gitu, kayak gitu gitu kan. Oke, jawabannya ya sebenarnya tergantung dari masing-masing individu ya. Masing-masing individu pasti ngerasa penting atau enggaknya kan tergantung dari masing-masing individu ya. Jadi mungkin gue ngerasa itu nggak penting gitu, gue ngerasa itu nggak penting, tapi ya buat orang lain itu mungkin ngerasa penting gitu, kayak gitu. Nah tapi kan semua itu ada alasannya ya, sebenarnya semua itu ada alasannya ya. Nah, umumnya tuh apa sih yang biasanya temen-temen LGBT, teman-teman aseksual yang biasanya tuh hadapi gitu ya. Sebenarnya nggak cuma teman-teman LGBT, teman-teman aseksual aja, atau teman-teman hetero sendiri yang sebenarnya belum nikah nikah tapi di usia yang udah cukup mapan gitu misalnya, itu juga ada punya kegelisahan gitu tentang pernikahan gitu kan, kayak gitu. Nah, alasan-alasan yang biasanya dilontarkan sama teman-teman itu, pertama, sebentar gue buka dulu ya, gue udah rangkum sebenarnya di sini. Cuman gue takut ini jadi mati lagi, tadi mati lagi soalnya. Nah, alasannya tuh yang pertama karena nggak mau selamanya jadi LGBT, karena mau semua jadi LGBT ya. Gue nggak paham sih pernyataan itu ya sebenarnya, karena ya kita nggak punya pemikiran mau dilahirin jadi laki-laki atau jadi perempuan gitu sebenarnya. Nggak bisa punya pilihan juga lo lahir jadi laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin gitu kan. Lahir ya, ya udah lahir jadi lahir aja gitu kan, kayak gitu ya. Agak-agak bingung juga sih dengan pernyataan nggak mau selamanya jadi LGBT. Agak bingung sebenarnya dengan pernyataan itu. Terus yang kedua, pernyataan yang kedua ada ingin memiliki keturunan. Keturunan ya. Terus kalau nikah cuman buat reproduksi juga lo anggap pernikahan itu pabrik anak gitu. Ya aneh aja sih pernyataan yang menyatakan bahwa ya sebenarnya tanpa nikah juga orang-orang hetero bisa juga kan punya anak gitu. Tinggal ya hubungan-hubungan aja itu juga bisa kok tanpa pernikahan gitu kan, sebenarnya bisa gitu. Em, Lagi pula ya, anak-anak di Indonesia itu ada 600 ribu lebih lah yang terlantar gitu, anak terlantar yang tidak memiliki orang tua, belum lagi anak-anak yang KDRT, belum lagi anak-anak yang ya di bawah garis kemiskinan, belum lagi anak-anak yang apa namanya, pokoknya yang bermasalah itu banyak banget, anak-anak yang bermasalah gitu kan. Menurut gua pernikahan dijadikan pabrik anak itu kayak gimana gitu, kayak kurang cocok aja buat buat gua gitu. Terus ada lagi pernyataan karena LGBT itu kekeliruan dan kesalahan. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Sorry tadi ngulang ya, bentar. Karena nggak mau selamanya jadi LGBT, ingin memiliki keturunan. Ya sebenarnya kalau ingin memiliki keturunan ya, atau ingin punya anak gitu, nggak mesti nikah kan. Tadi kan bilangnya nggak mesti nikah gitu ya. Pokoknya tadi ada
ya lo bisa adopsi gitu kan, terus lo bisa ya zaman sekarang gitu kan teknologi udah maju, lo mau punya anak secara cloning bisa, bayi tabung bisa gitu kan, apa enggak gitu, kenapa enggak gitu. Terus yang ketiga, karena LGBT itu kekeliruan dan kesalahan. Ya terus kalau itu keliru, ya itu anggapan lu sih, sebenarnya itu masalahnya di lu gitu kan. Itu masalahnya di lu sih, keliru. Ya kalau gua anggap itu bukan kekeliruan gitu kan. Ya ya itu natural gitu, karena natural karena alami gitu, karena hewan-hewan aja melakukan itu juga ada gitu. Bahkan ada hewan yang bereproduksi tanpa perlu pernikahan gitu, kayak amoeba tuh membelah diri, atau lu ya jadi membelah diri aja cloning gitu kan kayak gitu gitu. Terus yang keempat, karena tuntutan masyarakat, keluarga dan orang tua. Ya sebenarnya gini, kunci dari kebahagiaan sendiri itu dipegang sama lu sendiri gitu. Orang lain itu nggak berhak atas diri lo gitu. Kayak misalnya gini, kenapa lo sekolahin, kenapa lo em, apa kenapa lo disekolahin, kenapa lo harus kuliah gitu tinggi tinggi gitu kan. Ya biar lo mandiri sebenarnya, biar lo nggak bergantung lagi sama masyarakat, sama keluarga lo, sama orang tua lo, ya gitu sih sebenarnya. Karena bahagia atau nggak bahagianya diri lo itu tergantung sama lo sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Jadi kalau lo bilang lo menikah karena tuntutan dari masyarakat, keluarga dan orang tua, hmm, berarti lo kayaknya belum mandiri gitu. Ya sorry sorry banget nih, lo belum mandiri gitu, karena lo nggak akan selamanya bareng sama orang tua lo gitu. Lo nggak akan selamanya juga eh, menghadapi masyarakat. Ya masyarakat punya kehidupannya mereka masing-masing gitu, kenapa lo harus mikirin masyarakat gitu kayak gitu. Atau keluarga lu, ya sebenarnya lu juga nggak akan selamanya juga sama keluarga lu gitu. Ya kalau 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 gue sih ya jadi diri sendiri aja gitu, gitu sih. Ya kalau lihat alasan-alasannya, ada komentar gue nya ke situ, jadi ada 4 alasan utama biasanya, karena nggak selama jadi LGBT, ingin memiliki keturunan, karena LGBT itu kekeliruan dan kesalahan, yang keempat karena tuntutan masyarakat, keluarga dan orang tua. Tadi ya kesimpulan gue sih kayak gitu, komentar gue kayak gitu, kesimpulan dan komentar gue kayak gitu. Terus sebenarnya ini masih aktif gak nih? Masih. Terus tujuan pernikahan itu apa? Itu kalau lu pakai alasan-alasan tadi, tujuan pernikahannya, ya bisa gua simpulin itu ada tiga tujuan pernikahan. Yang pertama status di KTP, yang kedua pengakuan, yang ketiga rasa aman gitu. Status di KTP biar ada tulisan menikah gitu ya. Terus status KTP maksudnya ya cuman status gitu, maksudnya ya apa sih gitu, apa bangganya lo status menikah gitu di KTP gitu maksudnya, buat dapat beras BLT gitu. Ya elah, status pernikahan cuman buat status di KTP gitu. Terus yang kedua pengakuan, ya tanpa menikah sebenarnya lo juga bisa sih dapat pengakuan dari masyarakat, ya bilang aja itu pasangan lo gitu. Ya gitu sih menurut gua. Ya gitu sebenarnya pengakuan. Rasa aman ya, orang menganggap pernikahan tuh dapat rasa aman, enggak juga sih, pernikahan enggak dapat rasa aman juga sebenarnya. Banyak banget orang yang menikah terus akhirnya dapat KDRT gitu, apakah itu disebut sebagai rasa aman? Enggak juga kan. Kalau ngelihat juga dari data BPS ya, data BPS itu siapa? BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Tahun 2015 aja 3,9 juta pasangan itu bercerai. Naik nih tahun 2020 jadi 4,7 juta pasangan yang bercerai. Ya konklusinya ya berarti pernikahan bukan solusi buat
bikin bahagia. Pernikahan secara heteroseksual tuh bukan solusi buat diri lo tuh jadi bahagia, diri lo jadi berubah, jadi lebih baik gitu. Enggak juga sih, enggak juga. Banyak banget malah yang setelah menikah malah hidupnya jadi berantakan gitu. Gitu. Pernikahan bukan solusi ya guys, pernikahan secara heteroseksual bukan solusi. Lah, lalu apa sih maksudnya solusi buat teman-teman LGBT biar lo nggak galau lagi dengan tuntutan masyarakat yang nyuruh lo nikah, terus solusi menghilangkan kegalauan lo tentang pernikahan ini itu apa, gitu kan? Di sini gue udah catat juga ya solusinya. Solusinya itu yang pertama, lo terima diri lo sendiri. Terima diri lo sendiri. Kalau lo masih bilang LGBT itu kekeliruan, ya pasti orang-orang lain juga bakal bilang itu keliru gitu. Jadi kalau lo mau diterima sama masyarakat, kalau lo mau kalau lo mau berkaca, lo terima diri lo sendiri dulu. Kalau lo nggak terima diri lo sendiri, ya lo bakal nggak akan ngerasa lo sempurna gitu ya, karena sebenarnya emang nggak, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kalau lo nggak nerima diri lo, ya akhirnya lo nggak, yang nggak yang nggak selesai gitu ya, ini nggak selesai. Jadi ya urusan pertama ya pasti terima diri lo sendiri dulu gitu. Terus yang kedua, menjadi pribadi yang mandiri secara finansial. Biar tadi lo nggak usah ketakutan kehilangan warisan gitu kan dari keluarga lo. Solusinya ya lo mandiri gitu. Lagian apa enaknya sih dapat warisan dari orang tua gitu? Maksudnya apa mau terus-terusan lo sampai mati nenen terus nyusuk terus dari orang tua lo gitu, gitu kan? Nggak juga kan? Gitu. Terus yang ketiga, temukan pasangan yang tepat untuk menjadi pendamping hidup lo. Ya kalau lo udah nerima diri lo sebagai LGBT, terus ternyata lo nggak nemuin pasangan yang cocok sama lo gitu, ya gue yakin sih lo nggak bisa hadapi ini sendiri sih. Ya gue saranin lo sih buat cari pasangan yang bisa nerima lo gitu, dan bisa hidup bareng sama lo sampai nenek kakek gitu, atau ya buat hadapi kenyataan aja bahwa hidup tidak menyenangkan. Terus yang ketiga, yang keempat itu gunakan fasilitas hukum sebagai pengganti dari hukum pernikahan seperti hukum waris, perjanjian kerjasama dan lain-lain. Ya, jadi sebelumnya gue udah ngobrol sama Faye itu temen gue. Terima kasih Faye untuk masukannya, ide-idenya gitu. Jadi Faye ini rekan gue yang biasanya bantuin hukum secara hukum gitu. Dia pengacara dan juga dosen gitu. Nah, kalau misalnya kamu juga mau konsultasi sama Faye, kamu bisa nanti kirim pesan ke gue, komentar di bawah atau komentar di mana di tempat yang bisa komentarin. Nah, biar ada komunikasi sama gue, nanti kita coba kontak-kontakan, nanti gue coba kasih kontak Faye gitu ya. Terus yang keempat, adopsi anak atau gunakan fasilitas medis yang lain yang telah berkembang saat ini. Ya, adopsi kenapa enggak sih? Lo jadiin pernikahan sebagai alat memproduksi anak gitu, mending adopsi aja. Tapi kalau misalnya lo ngerasa lo pengen punya anak dari keturunan lo, ya sekarang udah bisa cloning, udah bisa juga bayi tabung, kenapa enggak gitu. Itu sih dari gue ya, Terakhir ya,
dari gue kesimpulannya ya, kalau lo belum siap nikah dan nggak butuh pernikahan, ya kenapa harus melakukan pernikahan sih gitu. Kenapa harus melakukan pernikahan gitu. Ya terima aja diri lo apa adanya gitu, nggak usah dengerin kata orang, nggak usah dengerin masyarakat yang tadi ya hidup mandiri, bahagia lo sendiri yang punya gitu. Kenapa lo harus dengerin kata orang gitu. Ya gitu aja sih dari gue, gitu aja sih ya, gitu aja ya, gitu aja sih dari gue ya, gitu aja dari gue ya. Mungkin kita akan jumpa lagi ya di lain kesempatan, ngebahas hal-hal yang lain ya, mungkin kita bisa kita bisa diskusikan gitu. Itu aja guys. Oke, sampai jumpa ya di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.